Ini sekarang kita akan mulai khusus masuk ke dalam vaginitis ya. Ada beberapa penyebab umum, ada tiga ya, yaitu bakterial vaginosis, candida, dan juga trichomonas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang bukan infeksi menular seksual tadi ya, bakterial vaginosis dan candida ya. Dua yang BV dan candida ini terjadi karena perubahan dari flora normal di vagina tadi, di mana lactobacillus atau kuman baiknya biasanya menurun, sehingga pH vagina menjadi kurang asam. Karena patofisiologi atau dasar penyakitnya mirip-mirip, ya, biasanya bakterial vaginosis dan juga candida itu berbarengan, ya, bisa terjadi koinfeksi, ya. Jadi kalau ada BV, biasanya ada temannya tuh candida tuh, ya, koinfection. Nah, kalau yang trichomonas ini terjadi karena adanya infeksi dari parasit namanya Trichomonas vaginalis, sorry, ya. Dan yang trichomonas ini IMS, infeksi menular seksual. Jadi kalau kita ketemu trichomonas, pasangannya juga harus diperiksa dan diterapi, ya, karena bisa saling menularkan. Istrinya kita sembuhin, suaminya nggak disembuhin, bisa nular lagi, bisa kena lagi istrinya, gitu, ya. Tapi kalau BV dan Candida bukan infeksi menular seksual. Ya, ini tadi ya untuk beberapa gejala flor albus ya, ada rasanya gatal, rasa terbakar, rasanya bau yang tidak sedap, kemudian keputihannya tadi berubah ya konsistensinya, warnanya, dan dapat disertai dengan gangguan dari buang air kecil. Kalau teman-teman atau dari pasien ada mengalami hal-hal seperti ini, ya ini berarti kemungkinan tidak normal ya. Rujuk dulu ke dokter untuk diperiksa. Oke? Baik. Nah, tadi kita udah berbicara mengenai penyebabnya, kita udah melihat apakah ada bagaimana gejala-gejalanya, tapi kita juga harus lihat bagaimana dampaknya. Ini menjadi sangat penting, ya. Secara medis ya bisa berdampak pada kesehatan reproduksi, misalnya ada penyakit radang panggul, adanya infertilitas, adanya hamil luar kandungan kalau terjadinya kehamilan ya. Karena kalau memang misalnya tadi infeksi yang naik terus, dia bisa merusak struktur yang ada di dalam rongga reproduksi yang sifatnya di dalam panggulnya ya. Kemudian bisa juga ada gangguan fungsi seksual, misalnya nyeri pada saat berhubungan atau perdarahan pasca berhubungan. Dan kalau misalnya pasiennya hamil, ya bisa juga ada masalah lain ya, misalnya ada kehamilan ketuban pecah dini, adanya meningkatkan resiko prematuritas, dan juga infeksi setelah melahirkan atau infeksi di masa nifas. Jadi kalau misalnya ada pasien hamil yang juga mengalami keluhan keputihan yang sifatnya patologis ya tentunya, itu harus diterapi. Karena kalau nggak bisa lahir prematur. Ya. Nah, secara sosial ya, misalnya adanya nggak pede ya, pasti kalau misalnya ada gangguan kualitas hidup, misalnya basah terus-terusan, ada bau yang tidak sedap, mungkin jadi nggak pede gitu ya, mau ngantor kok kayaknya ada bau nggak enak, atau misalnya jadinya malu sama pasangan, dan lain-lain ya. Dan yang terakhir juga ada dampak ekonomi untuk biaya pengobatan dan lain-lain. Baik, sekarang saya mau membahas yang agak lebih mengerucut ya, bagaimana kita membedakan jenis vaginitisnya. Nah, tadi saya bilang kan ada tiga ya. Biasanya ada bakterial vaginosis, candida, sama trichomonas. Ini penting sekali untuk kita membedakan, karena nanti saya akan memberikan panduan dari Kementerian Kesehatan yang baru bahwa kita bisa memberikan terapi tanpa pemeriksaan lab. Jadi nggak harus cek lab tuh buat cek, oh ini ada candida atau enggak, ada trichomonas atau enggak ya. Jadi kita bisa pengobatan berbasis sindrom atau berbasis gejala. Nah, ini yang kita harus lihat. Kalau bakterial vaginosis, gejala utamanya adalah tadi, vaginal discharge-nya atau keputihannya, warnanya agak keabu-abuan sama baunya amis. Itu ciri khas dari BV, ya. Encer, putih keabu-abuan, baunya amis. Kalau untuk Candida, biasanya sifat utamanya, gejala utamanya itu gatal, ya. Dan kalau dilihat ada keputihan yang bergumpal-gumpal, ya. Jadi yang putih bergumpal kayak susu basi itu biasanya Candida. Dan seringkali berbarengan ya BV dan Candida. Jadi biasanya kayak dok keputihannya agak banyak, ada gumpelannya juga terus gatal. Nah, itu kita mikir jangan-jangan BV dan Candida. Kalau untuk Trichomonas biasanya ada disertai dengan pipisnya sakit, ada dysuria, ya. Dan kalau misalnya keputihannya itu sifatnya biasanya kuning kehijauan dan berbusa. Dan baunya biasanya bau busuk, ya. Baunya benar-benar kayak bau menyengat sekali. Itu biasa Trichomonas, ya. Nah, jadi dari gejala-gejala ini, kita biasanya kalau dari pasien ngomong, ya kita udah bisa, oh ini kayaknya ngarahnya ke sini nih, gitu ya. Ke BV, Candida, atau Trichomonas.
Nah, tadi saya katakan, seringkali ada infeksi campuran ya, biasanya antara BV dengan Candida. Nah, ini sekarang kita masuk ke panduan Kementerian Kesehatan mengenai pengobatan berbasis sindrom atau dari gejala tadi ya. Kita bisa lihat di sini, untuk karena vaginitis ya, bisa pengobatan untuk Trichomonas ditambah dengan BV atau ditambah juga dengan Candida. Artinya apa? Kita bisa menanyakan gejala yang dialami pasien, lalu pengobatan secara empirik ya, berdasarkan gejala tadi yang dialami. Ini adalah regimen terapi yang direkomendasikan. Meskipun tadi kita udah lihat ya penyebabnya kan ada beberapa. Ada Trichomonas, ada BV, ada Candida. Untungnya untuk Trichomonas sama BV ya, itu pengobatannya sama. Obatnya sama, sama-sama metronidazole ya. Bisa sediaannya per oral ya, 2 gram dosis tunggal atau alternatif oral lainnya 2 kali 500 miligram selama 7 hari atau bisa juga sediaannya intravagina karena sekarang ada sediaan metronidazole yang sifatnya ovula, ya. Nah, metronidazole tapi ini harus hati-hati. Kalau misalnya satu, pasiennya ada masalah lambung, ya, gampang mual, gampang muntah, ya. Kalau kita berikan sediaan yang sifatnya oral, biasanya efek sampingnya ke pencernaan, mual muntah, kembung, jadi kita harus perhatikan, ya. Dan untuk ibu hamil trimester 1 di bawah 13 minggu, metronidazole nggak boleh, ya. Nah, kalau untuk kandida yang oralnya biasanya teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya fluconazole ya. Nah, itu biasanya kita bisa pakai dosis tunggal per oral atau sediaan yang intravagina juga ovula dan mananya nystatin. Nah, sekarang juga ada kombinasi ya sediaan antara metronidazole sama nystatin ovula. Jadi teman-teman bisa pakai satu obat itu mengobati 3 penyakit. Kira-kira gitu ya. Dan itu diberikan intravaginal. Ini harus diperhatikan durasi terapinya itu 7 hari ya. Jadi bukan kalau misalnya gatel atau kumat dia baru pakai itu salah ya. Dan bukan cuma 3 hari atau 4 hari ya. Jadi harus dituntaskan durasi terapinya selama 7 hari. Nah ini tadi ya. Untuk pemberian yang ovula kita lihat di sini. Ketika dia masuk ke dalam dia akan membersihkan vagina dan juga bersifat sebagai antimikroba sehingga bisa kembali ke vagina yang sehat. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa bisa ada sediaan yang intravagina dan banyak dokter yang juga memakai sediaan intravagina? Karena efektivitasnya sama, tapi efek samping ke pencernaannya lebih dikit. Jadi pasiennya nggak terlalu banyak keluhan kembung dan lain-lain, ya. Kecuali kalau memang misalnya pasien tidak bisa memasukkan sesuatu ke dalam vagina. Misalnya ada kondisi penyakit namanya vaginismus, ya. Atau memang dia belum pernah berhubungan intim, masih nona gitu ya, ya kita nggak berikan sediaan yang intravagina, ya. Kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan yang gel, kombinasi yang ovula yang kombinasi metro dengan nystatin itu lebih efektif dibandingkan sediaan yang sifatnya gel saja, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencegah kekambuhan? Tadi saya bilang BV itu salah satu penyebab paling sering pasien itu berobat dan memang dia sifatnya bisa kambuh-kambuhan. Tapi yang kita bilang sering kambuh atau recurrent ya, itu kalau lebih dari 4 episode dalam 1 tahun. Jadi kira-kira setiap 3 bulan kok kayaknya kumat gitu ya. Itu yang kita harus evaluasi secara lebih detail. Kita harus evaluasi ya bagaimana perilakunya, evaluasi faktor resiko yang ada di pasien ya. Dan kita memang harus cek lab biasanya kalau untuk yang sering kambuh-kambuh seperti ini. Tetapi kalau misalnya dok, untuk tahun lalu udah sempet kumat diobatin, tahun ini kumat lagi. Kalau setahun sekali nggak dihitung sering ya, berarti memang itu bawaan penyakitnya aja. Tapi kalau dalam setahun ada 3-4 kali, kita harus lihat secara lebih detail. Saya pernah ada pasien keputihan berulang ya, ternyata setelah digali-gali, dia memang lagi pengobatan intensif buat TBC. Yang memang antibiotiknya itu kan banyak ya. Kita tahu kalau TBC kan regimennya banyak antibiotiknya. Jadi efek sampingnya apa? Kuman baiknya ikutan mati, jadi keputihan juga gitu. Jadi serba salah. Tapi kita bisa lihat tadi faktor resiko yang ada di pasien. Nah, ini ada beberapa tantangan dalam tata laksana vaginitis ya, misalnya adalah pasien terapi sendiri sebelum berkonsultasi dengan dokter, atau misalnya dia malu ya karena takut, kemudian ada variasi tata laksana sama over atau under diagnosis vaginitis. Jadi dengan adanya pemaparan materi pada hari ini, diharapkan
teman-teman yang bekerja terutama di primer ya bisa sedikit memberikan rekomendasi kepada pasien. Tentu saja untuk terapi karena ini hitungannya obat keras ya harus dengan resep dokter. Tapi minimal teman-teman bisa mengarahkan ke pasien bahwa sebaiknya periksa dulu ke dokter untuk nanti dikasih resep. Kira-kira seperti itu. Untuk metronidazole bagaimana kerjanya? Ya, dia akan berikatan dengan DNA dari kuman dan bakteri sehingga DNA-nya terurai ya. Kalau untuk nistatin, karena dia sifatnya adalah anti jamur, dia akan merusak dinding sel jamur. Jadi jamurnya itu pecah, ya. Jadi dua-duanya bisa berbarengan untuk terapi BV dan Candida. Dan yang terakhir adalah beberapa faktor kepatuhan terhadap pengobatan, ya. Misalnya, kenapa dia nggak selesai terapinya? Karena efek sampingnya menyusahkan. Contohnya tadi, kalau kita berikan metro yang sifatnya oral atau diminum, dok, saya nggak kuat, dok. Suka muntah-muntah terus. Ya, itu kita punya alternatif. Misalnya yang intravagina. Ya, kemudian kekhawatiran bahwa efek samping jangka panjang obat-obatan. Kan biasanya gitu ya. Orang zaman sekarang, dok, nggak mau minum obat, takut resiko ke ginjal. Ya, enggak lah, Bu. Cuma diminum selama 5 hari, 7 hari kok gitu kan. Atau yang sifatnya intravagina kan nggak banyak diserap ke badan. Jadi kita harus bisa memberikan edukasi yang baik. Jangan malah kita yang ikut-ikutan gitu. Oh iya Bu, kalau saya diminum ntar ke ginjalnya jelek gitu. Kan kita mengenali ada namanya durasi terapi, ya. Ada pemakaian obat yang rasional. Jadi justru kalau dia pemakaiannya sembarangan itu yang berbahaya, ya. Dan tadi durasi terapi untuk yang intravaginal itu 7 hari ya. Kalau nggak sesuai 7 hari, bisa penyembuhan yang nggak sempurna, bisa kambuh, dan juga resistensi dari antibiotik. Nah, bagaimana mencegah keputihan? Ya, mungkin kita lihat di gambar di sini aja ya. Yang paling penting nggak perlu cebok sampai ke dalam vagina. Ini penting ya. Kadang-kadang ada pasien masukin jet washer, disemprot ke dalam vaginanya. Atau pakai jari dimasukin, dikorek-korek, dibersihin, dikeluarin. Itu nggak perlu. Karena kuman baiknya makin kebilas, makin mati. Termasuk juga untuk penggunaan sabun kewanitaan yang ada povidone iodinnya, yang ada antiseptiknya. Kenapa? Karena tadi kuman baiknya mati juga. Biasanya agak reda dikit pas lagi pakai, habis itu makin kumat ya. Dan jangan lupa tadi untuk kebiasaan cebok dari arah depan sampai ke belakang. Pakaian dalam jangan yang ketat-ketat ya, pakai bahan yang menyerap keringat seperti katun. Dan juga bagi yang sudah aktif secara seksual, juga kita tidak boleh menjudge pasien, tapi juga ada edukasi untuk menggunakan kondom, tidak berganti-ganti pasangan ya, kalau memang pasiennya sudah aktif secara seksual.